Ya, memang masyarakat juga berhak mengetahui ya aturannya bagaimana sih terkait simpanan atau tabungan, ya, apakah bisa diakses atau dibuka oleh pihak bank ya. Nah, sebenarnya data mengenai simpanan nasabah itu sifatnya rahasia. Bank wajib merahasiakan. Namun, diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya tentang perbankan, bahwa untuk kepentingan peradilan ya, dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Itu bunyi pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, jadi meskipun data simpanan nasabah itu wajib dirahasiakan, namun berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perbankan ini, ya, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, maka ya, Bank Indonesia itu dapat memberikan izin kepada penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, ya, untuk memperoleh ya, keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa. Tergantung. Kalau masih di penyidikan berarti simpanan tersangka. Kalau sudah di persidangan berarti hakim lah ya. Kalau simpanan terdakwa namanya ya itu bisa diberikan keterangannya kepada hakim. Nah, terkait sidang kemarin ya itu kan pihak bank BCA menyampaikan keterangan mengenai data simpanan nasabah terdakwa kepada hakim, di mana sebelumnya mungkin sudah dilakukan juga atau diakses juga diberikan izin juga kepada penyidik. Nah, jadi bank dalam hal ini itu tidak melanggar. Nah, ada yang lebih menegaskan kenapa bank itu tidak melanggar, itu diatur lagi di pasal 42A, di mana bunyinya bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A, dan pasal 42. Tadi yang saya sebutkan adalah pasal 42. Ya. Nah, jadi ketika aparat penegak hukum untuk kepentingan peradilan pidana memohon kepada Bank Indonesia, kemudian untuk kepentingan peradilan, mengungkap fakta, bukti-bukti terkait tindak pidana, maka diatur di dalam pasal 42A-nya bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tersebut. Artinya ketika dimohon oleh aparat penegak hukum untuk membuka data simpanan nasabah, maka banknya wajib memberikan. Itu. Justru kalau bank tidak memberikan, maka nanti dianggap ya, melindungi, ya, melindungi atau merintangi penyidikan. Gitu obstruction of justice. Karena diduga kuat ya, aliran dana hasil dugaan tindak pidana itu ya, ada di rekening tersebut. Kemudian kalau tidak dibuka, malah pihak banknya bisa dituduh melakukan perintangan penyidikan, obstruction of justice. Begitu. Jadi pihak BCA memberikan keterangan mengenai data simpanan nasabah terdakwa Nikita Mirzani itu secara hukum tidak melanggar karena sudah diatur ya, dapat diberikan dan banknya juga wajib memberikan ketika diminta oleh aparat penegak hukum. Begitu. Ya, memang mensomasi atau tidak terima kemudian mensomasi itu sah-sah saja ya. Itu hak seseorang atau dalam hal ini hak terdakwa Nikita Mirzani. Itu sah-sah saja.
Namun saya bisa analisa dari sisi hukum, kalau membuka data nasabah, simpanan nasabah ya, bank itu ada dasar hukumnya dan diatur ya, maka somasi juga sepertinya sia-sia. Kan somasi itu begini, somasi itu peringatan awal bahwa saudara itu telah melakukan perbuatan hukum yang disomasi ini ya. Dan ada permintaan dari yang memberikan somasi agar melakukan ini itu, misalnya agar melakukan permintaan maaf atau agar melakukan kalau hutang agar membayar atau kalau apapun agar melakukan keinginan pemberi somasi. Lalu karena dasar hukumnya sudah jelas ya, maka saya yakin Bank BCA juga ya, tidak akan semacam menghiraukan somasi tersebut karena dilakukan sudah sesuai ketentuan. Nah, kemudian somasi itu seperti yang tadi saya jelaskan, jangan asal memberikan somasi. Saya kalau mensomasi orang, saya pastikan ya, ini pelanggaran hukumnya ada, apabila saya laporkan, ini masuk nih pidananya. Tapi saya somasi dulu, siapa tahu bisa selesai secara musyawarah kekeluargaan. Itu kalau saya. Sehingga kalau yang saya somasi itu kemudian mengabaikan atau menantang, ya saya laporkan dan saya pastikan masuk. Nah, tapi kalau ini ya, kemudian bank disomasi, ya. Kemudian banknya itu mengabaikan. Lalu setelah somasi ketika diabaikan mau melakukan apa? Melaporkan bank? Nggak bisa karena bank memberikan keterangan membuka data nasabah itu sudah diatur oleh pasal 42 dan 42A Undang-Undang Perbankan. Jadi tidak ada pelanggaran hukum bagi bank. Itu. Iya, iya, justru kalau bank tidak memberikan apa yang diminta oleh aparat penegak hukum ya untuk kepentingan peradilan, maka justru bank itu bisa dikategorikan merintangi penyidikan. Nah, jadi bukan hanya oh ini tidak terkait ya, tidak terkait dengan tindak pidana. Iya, masalahnya yang dilakukan bank adalah hanya membuka data nasabah. Persoalan yang dibuka itu ini terkait uang yang dalam perkara saja atau bagaimana, itu kan tergantung permintaan dari aparat penegak hukum. Bank itu melayani dari aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum misalnya minta dibuka rekening koran ya 3 bulan terakhir, dibuka rekening koran 6 bulan terakhir. Lah, itu kan permintaan. Jadi kemudian bank melayani. Nah, melayaninya ini ya, ini berdasarkan ketentuan tadi pasal 42 dan 42A Undang-Undang Perbankan. Jadi meskipun itu privasi ya, data nasabah, data simpanan itu meskipun privasi ya, tetapi kalau untuk kepentingan peradilan maka bank wajib ya, membuka data simpanan nasabah itu sesuai dengan pasal 42A Undang-Undang Perbankan. Begitu, Mas. Ya, ya. Pertanyaannya apa, Mas? Iya, iya betul. Jadi yang disampaikan pihak BCA, kalau BCA ada klarifikasi ataupun menjelaskan mengenai eh, membuka data nasabah di pengadilan itu adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang, ya itu betul. Tadi sudah saya jelaskan, itu sesuai dengan ketentuan
pasal 42 dan 42A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sehingga tindakannya itu tidak melanggar hukum. Kalau tidak melanggar hukum, ya tidak bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tidak bisa diproses secara hukum karena tindakan yang dilakukan itu mentaati ketentuan undang-undang perbankan gitu. Saya mengamati, menyimpulkan, ya, menilai sampai persidangan kemarin Kamis, saya menilai Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani masih belum berhasil membuktikan bahwa uang yang mengalir ke dia ya sebesar kurang lebih 4 miliar ya melalui developer dan tunai itu bukan uang pemerasan. Saya masih menilai Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani belum bisa membuktikan bahwa uang itu bukan uang pemerasan. Justru dari saksi-saksi yang dihadirkan ya terutama dari saksi developer ya itu pihak developer justru mengonfirmasi benar uang 2 miliar itu mengalir ya ke developer untuk membayar properti itu. Nah, itu artinya nanti tuduhan dakwaan pasal TPPU ya tindak pidana pencucian uang ini terbukti kalau karena ada konfirmasi dari developer ya mengonfirmasi mengiyakan. Nah, justru itu yang saya lihat. Kemudian yang kedua, ya, yang dilakukan oleh atau yang diterangkan oleh saksi Dokter Samira, Doktip, ya, yang selalu pada intinya ya, menjelek-jelekkan produknya Reza Gladys, artinya Reza Gladys ini produknya bermasalah. Sekali lagi saya sampaikan pendapat saya, justru itu semakin memberatkan kita terdakwa. Kenapa? Karena semakin terungkap bahwa produknya Reza Gladys bermasalah, maka hakim semakin yakin tindak pidana pemerasan itu terjadi. Kenapa? Biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap orang yang mempunyai kelemahan atau mempunyai kesalahan. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, kesaksian Dokter Samira, dokter detektif, ya, yang selalu membuka permasalahan atau produknya Reza Gladys dianggap dituduh bermasalah ya. Ini menurut saya Dokter Samira ini dalam kapasitasnya dokter tetapi dia sebagai pelaku usaha. Ada sanksi sebenarnya yang bisa dikenakan terhadap Dokter Samira atau dokter detektif itu. Apa sanksinya? Sanksinya itu sebenarnya perbuatan itu kan dilarang tindakan itu oleh undang-undang ya. Ini ada undang-undang mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha. Nah, itu diatur. Artinya tidak boleh ya itu menjelek-jelekan produk orang lain itu tidak boleh. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, itu bila mana dilakukan ya, bila mana dilakukan ya, itu sanksinya itu diatur di dalam pasal 48 ayat 1. Itu diberikan sanksi ya didenda 25 miliar sampai 100 miliar atau kurungan kalau tidak bisa membayar denda itu kurungan 6 bulan itu. Nah, kemudian menjelek-jelekan produk orang juga itu dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya. Nah, itu sanksinya itu diatur di dalam pasal 62 ayat 1. Ancaman hukumannya itu 5 tahun paling lama atau denda maksimal 2 miliar. Itu dampak dari pelaku usaha yang menjelek-jelekan produk lain. Sementara dianya, pelaku usahanya itu usaha juga ya, menjual produk yang hampir sama. Itu
Kecuali Doktip ini ya, dia menjelek-jelekan produk orang lain tetapi dianya tidak usaha yang sama atau tidak, bukan sebagai pelaku usaha. Tapi kalau dianya sebagai pelaku usaha, ya itu sebenarnya tidak boleh. Ya, jadi ini bukan dokternya, tetapi kapasitas pelaku usahanya. Itu. Nah, oleh karenanya jika pengacara dari Dr. Reza Gladys ini tidak terima dan keberatan, maka bisa tuh menempuh jalur hukum ya dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Begitu. Oke, ya sama-sama.